Jadi kami ini datangnya ini minta untuk dengan Pak Usu, minta ceritakan Pak Usu, minta ceritakan tentang adat budaya kita dulu untuk muka hutan, sama macam muka hutan lah. Jadi bagaimana cara kita dulu maupun perabahnya ataupun pantang pantinya, hanya minta cerita kan dengan Pak Usu. Kalau kami bah biasa muka hutan ini upara biasa itu pakai bas kuning. Bahasa kalau hutan yang angker tuh pakai ancak tuh. Itu maksudnya kalau kami kata-katawan itu bayu udah ada silah-silahan dia bah. Itu tuh seperti bawang merah, bawang putih, upah nasi imak warna putih, merah, hijau, kuning, hitam. Kata dia bah kata yang rukun 5. Kata dia lalu tak putih, kalau kabut suci mentak suci. Itu bah perabah. Perabah. Saya tidak suara mencemua pakai bayam apa dah. Itu malam. Tapi kalau orang sawah itu kan pasti mantak masak lah jam dia. Belah mantak setelah masak. Tapi kok saya masak. Kalau kabut suci mantak suci. Nah itu lah. Saluk mah. Jadi udah dianokkan ke ancak tuh, jadi langsung dibawa ke hutan ini atau bagaimana dia? Itu gantung bawa kayu. Kayu itu kan nang kita gantung itu tidak boleh cabang itu bah. Atau timbung. Timbungnya timbung nang itu penjagaan itu. Taman itu artinya jangan sampai itu cacat penatu itu bah. Itu bang. Timbung itu kayu yang tempat gantung anak itu timbung namanya. Timbung. Kalau batu baunya ancak, itu bah. Ada jam dulu timbung mang. Timbung. Ketika udah diberi pendirian, apa di anak ini Pusu yang kita lakukan lepasnya untuk pendukung itu? Itu tuh minta kepada nabi-nabi ya maksudnya. Misalnya Nabi Kayu, Nabi Alias, Nabi Hajar itu kan Nabi Akal, Nabi Ahlias itu Nabi Ayu. Itu maksudnya tahu ya. Nabi Kayu. Masa hidup sampai mati itu tahu ya. Angkalunya ketua itu. Cuma hitungan yang kita tahu. Berarti udah lebahnya boleh kita bekerja di hutannya nah. Kita janji, misal berapa bulan kita kerja. Misalnya kalau 3 bulan, pasti lebih. Pasti 6 bulan. Nah itu. Ngapa harus pakai kita berjanjinya Pusu? Ngapa kita harus pakai berjanji? Oh, kata orang itu kalau yang penunggu tadi kan kita kan dah izin mbak, dah izin. Tetap itu minta berapa bulan. Kalau 6 bulan, 6 bulan. Berarti kalau udah lepasnya kira mau bekerja sian berbuat baru gitu ya nah? Atau ada apa sih? Kalau mau dibawa, kalau enggak pun enggak apa. Itu yang tadi. Nyan kalau memang kita untuk bekerja misalnya balok segala macam deh. Masih lebih. Kalau kita kerja 3 bulan masih 6 bulan. Ada lebih kembang. Tapi kalau kita nyembadu dia pun biar nak dibuka pun apa-apa sih. Karena masih lebih. Udah disabutkan. Udah disabutkan. Tapi tahun depan lagi tidak. Ada nak anak nih Pusu pantang pantinya lepas bekerinahnya? Kalau utang kita buka 1 patang tu kita dah boleh kasih lok, boleh lagi tak boleh.
Tidak boleh. Nggak boleh. Untuk Cuma kita pun dalam gitu pun dengan gaya orang tu aja. Pun enggak kita dibuat sahaja enggak. Orang tu yang ngasih kan. Nampak sekian. Jadi suatu itu ketemu suatu kita pas muka patang tu layu nggak boleh. Jadi efek itu tuh anak buah itu nak cacat lah katanya. Nah itu Ada bolehnya apa tuh? ada boleh kita tabang-tabang kayu. Boleh Dia layu. pertama kita muka mah. Boleh layu kan ya? Boleh layu. Jadi kata dia tu kata dia. Jadi kita pun nak cacat lah gitu lah. Oh, bahasa ni. Mana penalti gitu. Mm. Maknanya baik. Mana? Kalau dia asal- dia layu lah. Asal kita nabang kayu. Pasti menang anak dia. Patang mah. Sepatang mah. Patang kita tengok tu muka tu cuma tak bisa lagi. Besoknya bisa. Bisa. Cuma hutan dengan kampung tak sama. Hutan dengan kampung ada sama. Ada. Kalau kita kampungnya raja tu banyak. Kalau 1.000 bahasa 2.000. Berarti dibasi lebih. Betul lebih. Lebih. Ada tu sama. Nabi-nabi sama. Atau Nabi Adam, Nabi aku tu sama. Kalau memang kita melanggar pantang udah dikatakan dukunnya nusah belelayu. Datang ada yang degel-degel misalnya belelayu, ada sanksi hukumnya nak dengan orang yang nyan. Tapi kalau di ini tadi uang-uang mbak. Oh. Misalnya kalau saya sih nak gitu. Karena pantang dari kita sendiri mah. Nah itu. Orang nak bantah. Orang nak pantang nak buat itu nak. Itu nak muka mah pantang. Oh ya. Tahu. Itu untuk yang muka mah. Nah, jadi kalau orang yang biasa maam sekali atak kayu dia dapat luka ya. Itu sebenarnya orang muka itu salah. Berarti diganjal kan itu. Nah, itu Pak. Tapi kalau kita muka yang macam kita yang biasa lah, ada. Cuma kita soalnya pantang. Saya nak buat kerusakan apa, langgar undang-undang, ada apa-apa. Nah itu. Jadi selain kalau udah berkenaan berarti hutannya tanggung jawab dukun, tanggung jawab dukunnya. Iya. Kalau memang di dalam selama misalnya 3 bulannya yang udah ditentukan ada hal-hal entah sakit pening atau gitu gini, apa yang langkah misalnya dukun terhadap anaknya? Biasa kalau biasa yang kena buah tu, timbung itu pasti timpa. Tidak kayu. Kan mana tu dah bisa dicatatkan. Nah itu. Biasa dalam dinabang tu kena ketimbung itu. Kena timbung. Dia kena. Kalau tidak bisa. Kalau tidak suhat dengan itu. Misalnya orang yang daging tu maaf bayu. Aku tukang buka, tak tukang tatas. Itu daging yang penyanyi baru penyanyi. Nah penyanyi. Gile wah kita nih ya, maksud. Nanti pun kawan yang lain pun kali ada yang mau nanya. Saya ada 4 pertanyaan nih maksud. Nah pertama tadi dijelaskan tentang membuka hutan untuk kerja yang saya pahami Pak, sama membuka hutan untuk membuat kampung, betul lah. Jadi yang saya pahami itu peruntukannya ada beberapa jenis, untuk buka hutan untuk kerja sama misalnya untuk kampung. Niatnya Pak ya? Cuma perbedaan sedikit mah. Kalau hutan itu maaf itu dari kayu kan tersebut. Nabi akar tersebut. Kalau kita kampung ini itu lain perbedaan. Cuma kita itu minta jadikan nanti nak buat kita apa. Kita ngetahui yang kalau misalnya 600 pasti 1.000. Itu muka yang untuk kampung mah. Tapi Nabi kayu Nabi apa tidak sebut itu. Enggak disebut ya. Kalau buka hutan untuk kampung ya tak? Nah kemudian ada tidak kriteria khusus kalau misalnya kita membuka kampung?
Kriteria itu misalnya gini, kampung ini ngadapnya kalau untuk rumah kemana? Apakah ke arah air, atau menjauhi air, atau dekat dengan sungai, atau menjauhi sungai, atau apa? Ada enggak kriteria itu, Bos? Kalau dekat aku Perlakuan khusus ya, Kalau untuk kampung, Wah? Cuma kalau telok Tanjung enggak sama. Ngapa tuh? Kalau telok dengan Tanjung enggak sama. Ah, gimana tuh? Misal itu umat yang di telok itu ya. Kalau zaman dulu tuh patah-patah enggak dikasih kena. Apa tuh? Ada dikasih kena. Patah-patah. Patah-patah maksudnya apa? Maksudnya kalau tong telok tuh ini apa ya? Oh iya. Kata di lidah tanah. Nggak boleh. Tidak boleh. Berarti nggak boleh buat teluk, Pak. Yang telok tuh lidah tanah. Oke. Misalnya kan tumpai di kan di telok itu misalnya. Agak saya itu tumbuk ke tong itu pantang nggak boleh. Berarti nggak Oke. boleh buat rumah. Nggak boleh buat kampung di situ. Buat rumah harus lecet kan. Rumah apa nggak boleh di situ, iya. Harus lecet kan. Oke. Terus kalau untuk menghadapnya, rumah itu kalau dekat dengan air itu ngadapnya kemana? Kalau yang telah biasa bah, bagus ngadap air. Ngadap ke air. Kenapa dia tidak membelakangi air misalnya? Hah? Kenapa tidak membelakangi air? Kan nyaman berak misalnya, maaf Pak ya. Kan membuat WC di belakang langsung plung masuk ke air gitu Pak. Ngapa tidak membelakangi air? Ngapa ngadapnya ke air gitu? Ada boleh apa ya? Sebenarnya nafsi bah. Kemauan kita. Berarti tidak ada kewajiban gitu Pak ya. Oke. Cuma kalau kata zaman dulu itu kacang panci itu penyakitnya ya itu kalau sakit. Kalau kita melanggar itu. Nah itu lah. Melanggar apa itu Bos? Misalnya patah-patah nangon tuh dulu tuh kalau mau di kita resek itu terpenyakit kata dia. Nah itu. Jadi kata dia itu telok Tanjung itu pohon aku tuh itu seperti dah tanah lah kata dia. Seperti kata dia. Nah itu bah. Terus gini Bos, kan kalau kampung ini kan artinya pemukiman warga, pemukiman orang Mbak ya. Itu untuk susunannya itu kalau dulu itu kayak apa? Ada enggak aturan khusus? Maksudnya? Mengikuti alur air tadi sebagai transportasi utama jalan atau semau dia buatnya? Dia lah. Tapi kalau rumah orang tahu sebelah atau ada agen lah waktu buka kan kampung lah udah gitu kali. Ada aturan nih. Formasinya Pak Bos. Formasi yang dulu gitu Pak, orang dulu itu buka kampung tuh. Formasi rumah misalnya ini rumah, ini kan sungai kan, nah ini rumah. Nah, boleh enggak misalnya rumah di sini, jadi ini bukan berhadapan, dia di belakang. Jadi ini sungai. Jadi apakah formasi di rumah bertumpuk-tumpuk atau rumah di tepi gini? Kalau membuka di sini misalnya ada jalurnya dibuat atau gimana Bos? Kenapa kalau kami itu harus gitu yang bagus. Satu itu maksudnya. Satu di tepi sungai ya? Satu itu sama-sama gitu maksudnya. Jangan misal kita sungai. Teluk ada Tanjung gitu. Ada ke teluk, ada ke Tanjung. Itu nggak boleh. Itu ada kalau itu ada bersingkak sama itu. Itu boleh. Jadi betul tumpak kata dia. Pasti ada nonjol, ada rendah. Itu nggak boleh. Terus kalau dirikan bangunan rumah ibadah dalam satu kampung itu di mana posisinya biasanya Bos? Masjid kan. Sebenarnya kalau zaman dulu ini pembukaan gitu lah. Pada pembukaan gitu lah. Itu muka bumi. Di mana pun boleh. Boleh. Oke. Jadi oke lanjut Bos. Kalau gitu kan masuk ke nampak angker. Itu mesti dibataskan lagi. Bisa kita muka yang kalau yang tanda itu artinya bisa meningkat dia bah. Lari sama pinahannya. Pasti di muka tuh. Minta izin tuh. Nah itu bah. Nah terus gini Bos, saya selalu lihat kuburan itu ada di sebelah kampung kanan. Sebelah sungai maksudnya. Kuburan lama lah, selalu di seberang. Yang kampung. Itu maksudnya itu masuk enggak dalam
pantang penti atau adat istiadat dulu atau gimana? Maksudnya apa gitu Pak? Kubonya macam mana itu? Contoh kayak batu bakat kan. Kubo lama itu kan ada di sebelah sana. Nah gitu kan. Oh, sebelah sana. Iya. Nah, Jadi kayaknya dia kan tidak nyatu dengan kampung yang sekarang nih. Kemudian kalau di Rantau Panjang itu ada kubo yang lama tuh sebelah sungai sana. Yang biasanya kan pemukimannya. Nah itu gimana bos? Ada penjelasannya nggak? masalah kubo. Dalam kampung nih Pak? Tapi kalau istilah orang tua ada kata sebut itu. Enggak ya? Ada kan pantang, ada pantang. Nah itu kan. Pokok di batu nasi nasi banyak itu. Nah maksudnya kan sembarangan ada kan bu. Iya. Jadi bekas kampung tinggalkan bahasa tinggal lama itu bang maksudnya. Oke. Jadi tidak ada perlakuan khusus lah ya untuk kuburan tuh. Oke. Kemudian bosu, saya melihat di beberapa tempat, khususnya di Kalimantan Barat lah, keraton, kemudian masjid dalam satu komplek itu selalu ada di percabangan sungai. Misalnya kayak di Simpang gitu nih, yang tunggu, Simpang yang tunggu ya. Kan ada percabangan sungai Kematan, kemudian sungai Kelebuk Batu. Nah kalau di Pontianak itu kan dekat percabangan ya, di Landak gitu juga, di Sintang pun gitu kak. Itu ada tidak aturan khusus memang saat zaman dulu lah untuk tempat bangunan suci, tempat ibadah ataupun keraton itu aturannya ada di persimpangan. Bisa minta penjelasannya enggak kayak gitu bos? Maksudnya macam mana? Harus keraton ini ngapu dengan ada beberapa keraton nih. Jadi orang buat keraton ini dia ratu-ratu itu pas di Jungo. Apakah hadir memang ada pernah pesan khusus memang harus bagian atau memang kemauan atau bagaimana? Kemana apa dikemaukan itu? Nah sebenarnya apa? Tapi dalam kemauan tadi itu ada satu syarat lah soalnya. Bukan nggak sebang dibuat orang buat. Iya. Itu ada satu syarat. Apa syaratnya bos? Kalau khusus untuk syarat itu? Syarat ini tadi macam seperti itu tuh yang mana di dukun-dukun itu dibuka. Larikan waktu dari nabi-nabi itu lah. Sebenarnya nanti lah muka itu dari nabi-nabi mah ada nyebut arti yang hitam yang putih. Iya. Dari zaman dulu tuh dari Nabi Adam, Siti Hawa, Siti Adam, menjelasin tadi lah. Dukun bukaan tuh ya. Nah dukun buka ini tentunya kan punya pedoman. Dia buat titik tuh Pak. Nah, titik masjid, keraton Simpang sama keratonnya. Ngapa dinentukan tentang itu? Ada alasan nggak kira-kira tuh bos? Nentukan tentang Simpang itu tuh. Maksudnya poso apakah ada barangkali lewat apa ini perasaan mimpi atau dia melewati bertentang masa punya menyatukan di tempat itu yang cocok atau yang atau kesepakatan masyarakat yang kan bang? Sebenarnya kalau zaman dulu tuh kita dapat tahu lah. Macam dia tuh ada bersama yang kita bahu ni. Kalau yang bahu ni kan yang kalau zaman dulu ni itu salah kan. Kita orang tua bah. Iya. Mau kita tahu kan kita salah lagi. Udah kemau dia yang itu tuh akhirnya diberkelahi. Yang membunuh kita orang tu. Iya. Kau nak nurutin kata dia. Jadi semua nak buat pun ikutlah kata dia. Lo aja dulu. Itu bah. Nah, Pak Usu pernah dengar cerita enggak saat yang zaman kerajaan dulu tuh tentang pembangunan keraton Simpang? Kenapa waktu buka pertama ditentukan di situ misalnya? Karena ada alasannya biasanya tuh. Hanya sih saya itu memang diterdengar. Itu ada cerita tu bah. Masalah silat tu. Oke, pun dengan orang tu ada pertanyaan bah. Nah gitu lah. Oke, kita lewat Usu. Terus misalnya gini, ada enggak kajian-kajian telaah? Telaah kalau bahasa kita kampung ini telaah Mbak ya. Telaah lain lagi tentang membuka kampung ini. Misalnya
di depan tuh selain ada sungai, kemudian nanti ada gunung. Nah, kalau gunung ini misalnya di sebelah sini, berarti kita ngadapnya kemana misalnya. Terus misalnya tadi ada Pak Osu ngomong soal matahari mati, matahari hidup. Itu maksudnya itu untuk apa itu? Pedoman itu tuh Pak Osu. Kalau kata mendolo, kalau kita ngadakan matahari hidup itu panas. Bahasa dia, Pak. Bahasa dia. Jadi raja kita pun panas ya. Kalau kita rumah hadap ke matahari hidup. Nah, kalau pas tampuh di ke dalam rumah, pancaran gitu, itu tuh kalau itu tuh sederhana lah. Payung cik lebih. Kok salah silah dia. Nah, gitu, Pak. Kalau ngadapnya ke matahari mati? Harus lesetkan. Oh, lesetkan. Oh, berarti tidak boleh ngadap pas ya? Ah, ada pas. Leset ke, Pak. Kita samping lah aja maksudnya. Oh. Leset. Berarti formasi kampung nih, misalkan ini sungai kan, kayak gini kan. Sungai simpang nih kan. Sana kan matahari hidup. Berarti dia tidak boleh pas gini kan? Berarti harus selisih gini sedikit lah. Lesetkan. Oke. Cuma kata orang tuh kalau kita nantang itu kita panas. Nah, itu Pak. Bahasa dia. Kau katanya patah tu lompat kerat ketika nak bisa senang. Apa sebab? Kau tanya. Sebab itu kau melanggar undang-undang itu. Ya kata pancar matahari. Iya. Kau dileset lah maksudnya. Apa tadi? Pancar matahari? Ah, pancar matahari. Apa maksudnya tuh? Pancar matahari? Kalau pancar matahari itu pas numpu ke rumah kita gitu. Oh, iya. Jadi kita buka pintu itu pasang matahari itu. Kena panah wah ya? Ah, kena panah. Oke. Depan pintu gitu. Harus melesetkan. Nah, terus kalau misalkan ada gunung, ada tidak jadi panduannya Bos? Ah, kalau gunung sih itu udah ada gak selah-selahnya sama orang kita mang. Oke. Ada iratnya pantang apa gitu. Ada ya. Jadi kita tidak membelakangi, tidak nyampingnya, tidak ada mah ya. Kita yang atas dia pun boleh, mau di samping dia pun boleh. Nah gitu. Gunung. Oke. Nah, Bos tadi di depan ada nyebut tentang nasi cuncong ya, dak. 5 warna ya. Artinya kan rukun iman ya, dak. Di filosofi kan, ya. Nah, rukun 5 ini yang warna-warna tadi ini artinya apa nih, Bos? Ada merah, apa artinya? Kuning, apa artinya? Gitu. Nah, ini maaf ya. Iya, Bos. Kita pun nggak kata orang tuh. Itu nasar kita, Pak. Nah, dari nasar kita. Yang hijau itu paduk kita. Yang merah itu darah. Yang kuning itu kata itu lemak kita. Nah, salah silah dia. Yang hitam? Yang hitam itu tak apa kita bulu kita tu. Tai bumi kita tu, tak apa ladam tu. Iya. Itu yang hitam tu katanya. Yang putih? Yang putih itu maksud dah putih. Oh iya. Nah, bahasa dia. Katanya sebenarnya katanya nasar 5 kata dia. Nah, kata dia bah. Oke, itu pun aku ketahuan pinjam dolok itu bah. Iya. Nasa ini apa, Bos? Nasa itu dalam jerit kita bah. Apa tuh? Dalam jerit kita tu. Oh, itu nasar. Kan ada api, ada air, ada angin. Benda yang dalam diri itu disebut nasar. Simbol wah ya, Bos? Ah, iya. Tanda wah ya. Tanda. Ngambil depan tawa tu ya salah silah. Waktu bumi ngelangit kata tu yang nyerikan tiang arasnya. Sebut depan tawa. 5 ukun betul. Satu tiang aras yang berdiri. Sebut depan tawa dia pun terus berdiri. Nah gitu maksudnya. Bahasa dia. Bahasa dia yang ngajar kan bah. Iya. Awak mula mohon tu mula kita. Bahasa bah. Nah, tadi di depan tuh kan ada kita buka hutannya ada membawa perabah ya, tak Bos? Itu pada saat kita membawa perabah kemudian meletakkan, itu meletakkannya memang di pohon semua ke? Atau kalau misalnya sungai, kita kasih di sungai tak? Oh, si pokok kayu ya? Dia kalau satu pohon kayu kasih ke bumi. Nah, dia itu beritahu gak artinya. Oh, berarti ada 2. Nah, 2. Tidak sangat. Jahit beritahu. Jahit dikasih jahit gak? di darat artinya masih enggak jalan. Oke. Nah, pada saat kita meletakkan itu kan ada niat kita. Iya. Itu ada pempadahnya gak, Bos? Hah? Ada pempadahnya gak? Maksudnya? Bahasanya toto.
Toto tuh nama tuh. Iya, Toto. Oke. Nah, bisa dikasih bocoran nggak Totonya itu ke siapa dan macam mana kira-kira bunyinya? Misalnya lah, contoh lah. Nanti kalau kita minta kepada Nabi itu, aku minta jagakan, artinya anak itu ada. Oke. Nah, sekian banyaknya, misalnya kalau orang 100 ya, pasti 500. Jadi ketuan itu pasti lebih, itu dia kan hitung. Hitung-hitung, kalau kurang tuh, apa nih di kepala ini? Kalau lebih itu dia lebih, dihitungnya bayuan 30. Nah, pertanyaan sampai dia 300, katanya dia kepaning-paning itu. Jadi ketuan itu supaya nak buah kita bekerja itu dia lena. Atau yang penunggu bah, banding yang penunggu itu dia lena. Jadi kita tu bekerja lah salat. Itu dengan tuan nak buah tu lena. Ngapa kata hitung katanya orang sekian besi lebih ni. Jadi itu lena. Lena ni pahan tuan nak tahu pun dah balik bahasa dia Ada bah. sempat ngaco dia. Ada pengacar bah. Kena akal bah. Kena akal ya bah. Seperti kena akal. Itu kalau untuk yang buka kampung, iya. Enggak yang di hutan. Iya, buka hutan untuk keperluan buka kampung kan. Iya. Kalau untuk keperluannya kerja balok, Sama tak? Sama. bahasanya apa? Sama. Sama juga. Buka sama. Misal nak buat kita kerja apa, ngesek sama. Tapi di hutan itu sama. Cuma nanti kita tahu itu cuma itu Nabi kayu, ada biaka, Nabi bumi, Ada nabi-nabi itu semua. ada nabi-nabi, Nabi akal tu apa sih? Nabi Hadrat, Oh, Hadrat. Nabi Alias kayu. Nabi bumi. Kalau zaman dulu tu Nabi bumi. Nohak bumi. Oke. Ah. Nah, kalau menurut Nohak langit, apa? Nohak tu langit. Oke. Ah itu zaman dulu, kata zaman dulu. Iya. Inilah. Jadi nabi-nabi ini, maksud mereka dipadai semua ya. Ah kita ketahui. Nanti itu tak jagakan kalau ada nak buat kita yang salah-salah minta maaf artinya. Tapi kalau mendapat saya, Iya. ini maaf aja. 10 dukun ni lain-lain tak sama. Oh iya. Maafnya dukun yang lain tu maaf ada yang untuk di gunung, ada yang ke Didi. Tapi kalau saya sih itu tak ada lebih apa. Iya. Ah, Nah, nanti kalau seandainya ada sesuatu misalnya pelanggaran dari yang kerja, itu apa yang dilakukan, Bos? pelanggan yang macam mana? Misalkan dia melanggar pantang, Bah. Pantang-pantangnya. Pantang pentingnya tadi yang disebut dengan Pak Ujang itu dilanggar misalnya dengan mereka yang belayu-layu belum saatnya. Itu apa yang didapatkannya, terus gimana cara ngobatinya misalnya? Itu tuh sebenarnya salah orang yang bawa mah. Salah orang yang buka itu. Kalau pendapat saya sih kalau dibuka itu biarpun salah nak buat apa ya. Oh, berarti kalau anak buah kerja nak masalah. Ada dapat ada halal, arti tenanglah sampai balik pun aman. Ini pokok buka-buka apa? Berarti kalau hari ini misalnya Pak Osu ngerendakan pagi, sore tidak dah mulai ngentam kerja, nak masalah berarti. Dalam keadaan sampai pagi itu buat dagang. Belum siap tempat itu. Yang untuk budak kerja itu. Iya. Buat dagang tu belum siap. Sampai patang kan sampai sore itu barulah selesai atapnya. Dalam situ pun kita buka. Jadi patang itu tuh ada bekerja gitu bah. Oke. Memang ada sempat kerja. Nggak sempat kerja ya dah. Oke. Terus ini Bos, kaitannya dengan keramahan kita terhadap alam. Kan orang kerja balok nih. Artinya kan kalau bahasa kasar sekarang ini kan membabat hutan. Apa namanya illegal loggingnya dah. Nah, dalam adat kita itu ada tidak perlakuan khusus, misalnya kita tidak boleh nih menghabiskan hutan ini misalnya. Dari dukun ini mah misalnya, dari Bosu misalnya ngomong, kita nih ini kan ada 10 hektar nih hutan. Jadi hutan yang senun tuh ada kumang misalnya atau ada apa gitu, usah sampai kita buka dari situ misalnya. Ada tidak gitu tuh, Bosu? Tapi kalau saya teratur. So buka semua. Kalau misalnya buah kerja ke, pokoknya melompat kemana pun, jangan nyembang sana. Kalau kita minta sebang sini kerja itu, dia pun dia kemana-mana pun silakan. Boleh. Walaupun itu. Tapi jangan nyebarang. Jangan nyebarang sebelah sana. Mang sungai bah. Pasti bang sungai itu kan kampung kita.
ada prinsip kaum banget tuh. Iya. Terus kalau ada kaitannya dengan namanya hutan adat yang tidak boleh digarap tuh macam mana bos? Yang ada kepercayaan bahwa ini ada rimba kumangnya. Itu macam mana tuh bos? Jadi tidak boleh kita kacau hutan nih misalnya. Ada nggak hutan yang tidak boleh dikacauin maksudnya? Tapi kalau pendapat orang yang betul ada. Tapi kalau pendapat saya sih ya hutan kemana pun bisa. Pokok buka gitu mah. Jangan ya sampai kita melanggar undang-undang tuh gini. Dan di hutan tuh dia terbersior, nyumpah. Nah itu ada salah dukun itu. Itu mah pantangan. Berarti pada prinsipnya hutan manapun boleh mah kita tebang ya? Boleh. Cuma itu tuh sebenarnya pokok buka gitu lah. Pokok janji gitu. Tapi nyenam kalau buka gitu beli lain tuh tidak sama. Nah gitu lah. Kalau pulau dukun ini pulau lain tidak sama. Tapi katanya kalau udah dibuka ini satu hamparan. Itu hamparan. Oh saya lah pendapat saya. Saya kan waktu di Lubuk Hantu. Cina itu di tengah jalan Lungo mah. Anak dia kerja bawa angker kecil. Yang dukun lain tak sama pak. Jadi saya itu 40 tahun ya masuk sini tak apa-apa. Kok izin gitu lah. Kalau di hutan ini kan ada penunggunya ya bos ya? Ada. Artinya kalau ada penunggunya itu berarti kita kan minta izin lah ya? Minta izin. Yang tadi itu ya, yang kita berpadah dengan. Berpadah tuh macam gitu nih umawan tuh assalamualaikum tuh. Tapi mama kali kita jok-jok nih ada bayi salap. Lama kata bebas kau lancang banaga. Kau sedapur. Tapi ada salap nih. Jadi kita melihat orang pun kau agak sama gitu. Kalau pas ke tahun tuh banyak tuh. Iya. Terus gini maksud saya, karena itu ada penunggunya, artinya dia pun juga terusik dengan aktivitas kita sebetulnya. Nah, ada enggak kebijaksanaan kita misalnya untuk menyisakan misalnya yang bagian ini itu bagian dia gitu. Ada enggak model-model gitulah, model. Enggak agak awas hutan entah apa kebijakannya gitu apa tuh. Maksudnya gimana? Meninggalkan kalian ditinggalkan sebatang untuk batang kayu ini saya coba ini untuk tempat sarangnya. Misalnya ada enggak Jan? Misalnya kita hutan bah masuk ke dani gitu kan ini kita boleh ditebang habis. Ada nak pesan-pesan kepada orang anak buahnya yang ini sebatang-batangnya usah ya ini untuk dibeli mbak misalnya untuk tempatnya usah ada aja. Ada berarti ada tempat-tempat ya ada. Kalau kami yang pendapat saya itu ada bebas kami bebas. Berarti yang dia di situ tuh mau pindah kemana pun gak tidak lah ya. Sebenarnya itu sebenarnya ambil dukun-dukunnya. Bahasa ketutan ini jangan jadang ke kayu ini jangan ditebang. Ada yang gitu. Ada gitu. Lain dukunnya. Makanya kita di sekolah dukun lain dah. Iya. Tapi kalau saya ini kalau setiap dibuka ini siam. Tinggal sarah kayu apa lelang. Itu bang. Itu kan kalau untuk kerja kayu ya bos. Sekarang kalau untuk orang buka hutan kegunaannya untuk beladang sama ke? Lain. Anaknya katanya sama tapi ada perbedaan seperti ada sebut kebun-kebun tadi situ tanam-tanam. Itu yang disebut tuh. Tanam situ jagikan. Kalau dalam hutan tuh hanya minta izin numpang. Gitu bang. Kalau kita di kampung tuh tak peliharakan dari kampung satu anak buah gitu. Gitu bang. Perbedaan gitu mah. Gitu sedikitnya. Oke, mungkin Mas Ridho tadi menyanyi. Gini bos, saya lo numpang. Soalnya pertanyaan masih panjang gitu. Kalau kita di hutan tuh muka hutan tuh ada adabnya. Kita harus ngadap kemana, duduknya seperti apa, apa barangnya duduk barang berdiri pun barangnya atau ngadap kemana barangnya. Waktu betul-betul apa? Kalau saya ini duduk sih sebarangan, bukannya totonya. Kalau penghadapan? Ada nih dia mau ngadap ke barat mau ngadap ke barat timur. Yang kedua sebelum betul-betul tadi kan kita itu beribadah tuh kepada nabi-nabinya ya. Ada nak kita melibatkan misalnya kepada Tuhan yang menciptakan nabi itu misalnya
apa lo misalnya ya Allah gini-gini ada tak gen kita dengan ucap nawal gitu ada tak gen boso Maksud misalnya dengan ucapan Bismillah misalnya kan mah ada tak ini contoh mah waktu kita yang pertama nawa kemanyan itu tetap ada. oh ya Bismillah tuh. ya Ada. wajib ya boso. Itu yang pokok. Bismillah. Bawa bepadah ya. Bupada. Bismillah pasti ya kan berselawat apa kalau tidak bahaya Pokok mau bah. oh iya Pokok mau gitu mah. Cuma kita yang ngetahui tadi itu nabi-nabinya harus mengetahui Nabi Ayi, Nabi Bumi, Nabi Akal, Nabi Kayu. atau pantang-panti tadi boso selain bersiul apa tadi Lain lagi. yang orang yang tadi yang bekerja mah yang sering Nyumpah. bekerja 2 bulan nyumpah ya Cuma ketuaan itu bantu ngikut. Apa? Antu bantu ngikut. oh ya Pada kita itu manggil bah. Macam kita bersiul itu manggil dia. Besok dia salat masuk langsung. ada juga dulu pernah kita dengar di hutan kata orang misalnya ini contoh ada boleh makan belacan katanya orang hutan digel misal itu kan untuk orang hutan Betul. Abu jawabnya nanti Betul betul. Termasuk pantang menti berarti ya. masuk pantang berarti ngangguk dia kan lagi Nganggut dia. ada tidak pantang lain nah kan ada boleh macam belacan ada tidak apa gitu misalnya yang ada boleh Kalau lamutan itu terung tak boleh. Ikan bantat, ikan bentak, Banta, ikan banta. Itu tak boleh dibakar. Kalau digoreng boleh. Kata zaman dulu tu turun kat di gunung tu. Oh. nanti kalau kita makan ikan bantak tu berarti orang tua tu di gunung tu turun ada orang tua ada sebenarnya Ada. Tak ada gunung tak ada. orang tua ada kalau terung tu apa tak boleh dibakar tu Kalau ketuan tu memang sumpahan dia. memang gen kami deh turun ngacau kami Ya, nganggut dia ketuan tu. Karena gini, kalau tasilan orang Ulu, orang Dayak tu teriu tu turun. Kamang-kamang bah. oh terpancing mah dia Itu kancing. termasuk apa dia lo telur kami Jadi ketuan tu dia sakit muntah darah. kalau kita makan Dia muntah darah. kalau kita makan ikan bantak kita makan terung tu dia muntah darah dia Muntah darah. Ada penyakit dia. akhirnya dia turun ngacau situ Itu kalau nak kita tahu Papua misal pun nah itu dia pantang-pantangnya pantang. kalau telur tu sama ada boleh kan Sama. ada boleh dibakar kan ada boleh apa telur tu Kali kita sahaja. kulitnya Kalau kita di sahaja banyak makanan itu tu. ada di satu saya dengar tu tapi tak apa sama di hutan kan ya katanya kalau kita di pokok buah ada boleh melemparkan biji durian ni ini kan hutan kan yang perhitungan Yang ada terdengar. ada kan ada soalnya dah besiol kalau ni apa namanya makan telur kulit telur makan belacan makan itu tidak terung tadi Ketuan tu orang hutan ni keturun dari Sedenda Ali. Itu keturun dari Sedenda Ali tu. kan maka digagah kuat dengan Sedenda Ali asal keturun tu Siti Betimah ketuan tu. Siti Betimah tu bini Sedenda Ali telasi ni. jantung pisang tak boleh kan Sambil ngopi bosu, santai. berarti ada makna-maknanya semua kan lah Tadi bosu nyebut kemang sama orang tua di gunung. Itu maksudnya yang orang tua di gunung itu kemang tu ame? Kalau bahasa Dayak tu trio tu kata kemang. Kemang tu tanyakan dia tu apa tu kemang tu. Untuk turun untuk di gunung tu. Oh. Berarti tinggalnya di situ dia. Tiap gunung tu ada. Kalau gunung tu ada hutannya, berarti tidak boleh dikacau berarti. Ada mang kata menabang kayu apa jangan Ada ya. langau undang-undang dibakar-bakar berbanda bah. hantu tua yang dimaksud tu adalah hantu bijak ya Cerita gini, abang aku tu gurau bayu sama-sama di muda tu. Pandai tu kuning. Dipanjat ke pokok pinang. Sekali malam dia turun berhabis kontu ante ribut. Untuk cancuk tu. Ian bah. So udah kali dulu tu. Saya nak kemana? Kemana? Sangguplah ke atas pinang non. Saya malam saya cari berjama untuk turun. untuk ini Tadi aku heran enggak apa sebab itu. Tapi masuk sumpah dia tu. Itu.
Pernah nggak dah dengar bahasa boleh mana disebut berian? Boleh. Nah, nenek kantong atau apa? Pernah nggak? Ini boleh disebut Oh, boleh, sini pun ada gunung. Sini Pernah pun ada dengar gunung. pengacik tidak? Pernah ya? Enggak. Enggak gimana asal? Dia ini orang Telanjang, orang Jawa tapi suku Jawa tapi udah ke Melayunya kuat. Dia ini orang Telanjang. Jadi mereka ini orang Jawa juga suku Sebenarnya kalau salah silahon tu zaman dulu ini mah apa ya? Iya betul. Asal hati kita simpang ni dari keturun Jawa kan. Oh ya. Ah, dari Banten kawan tu. Jauh Banten je. Jarang. Yang mengatakan hasil dari tu Bung Ketawak singkat napa ketuan tu apa? Meriam apa tu. Buat. Wadung tak lah cerita zaman dulu lah. Ini kau Banten tu. Oh Banten Tapi jauh Banten apa tu? Jawa Barat ya. Jadi itulah raja-raja zaman dulu tu mau nyangkuk ada bisa. Kan zaman dulu tu ada capnya, ada namanya. Kan di Melano tu Raja Galah kan nama itu. Di Melano ni bukan mesti raja. Raja Galah kan. Apa dia Galah tu? Kata Galah tu suatu musim Jepang dulu, dia kan menampakkan itu pas orang ulu pendatang, ditampakkan orang tu. Jadi diangkatnya bersaudara di Teluk Melano tu. Dianggapnya raja. Iya. Supaya dia kena bunuh. Jepang tu. Yang raja Galah ni tu. Dia ada Galah tu dia pendingnya bahan apa apa? Raja Galah tu bagi ngaku mah. Oh. Aku mah bukan mesti raja. Bukan asli raja. Bukan. Kalau Kalau dalam silah tu tahu itu. kalau ni aku raja kena bunuh ya. Tengah Jepang tu nang kena bunuh, kena kontak orang kita sama dengan orang Dayak yang dia tak bisa lari. Benda tu kepala tu kena serungkup situ je. Oh. Tengah motong je, ni pergi tu. Pergi dah siap. Tatan pergi orang Dayak nambah situ tu banyak mati pokok ke darah tu. Lancung diri. Ada Dayak menang ngaman situ. Kalau ngaku raja bebas tidak. Nanti dia tak tapok dengan orang kita, orang Jepang tu tak tapok kan. Nanti dia angkat raja anu ni raja Teluk Melanau tu. Alih kata raja Galah itu tu pun sudah raja. Jadi nyambung tadi itu Boso. Yang maka saya tanyakan soal posisi ngapa keraton dengan bangunan rumah ibadah itu di Simpang, di Jungo kalau bahasa beliau kan. Kemudian di Kalimantan Barat ini tempat lain pun kurang lebih sama. Selalu di Jungo posisi itu tempat kami di Jawa sana. Itu keraton bekas Majapahit itu juga posisinya seperti itu. Jungo. Nah artinya ada kesamaan kebiasaan. Nah kalau Pak tadi bilang bahwa asalnya juga dari Jawa, sebetulnya dugaannya ini tradisi dari sana kan juga dibawa ke sini itu Pak. Cara-cara adanya Pak. Aku ngerti itu zaman dulu tu kajian Jungo itu nama dia mandi air semayang. Oh ya, Nama dia menaikkan alat dari itu tu tidak kata biaya. Aku ngerti itu zaman dulu lah. Laki-laki tu. Nah apalah buat lima Jungo. Itu katanya nyaman mandi air semayang katanya nyaman. Sebab kita yang ngatak hasil itu Pak. Dari Banten katanya alat-alat dan satu kalau itu kapal nyaman di pelabuhan. Nyaman di pelabuh katanya kalau di Jungo itu. Strategis wae Boso. Strategis wae. Kata dia. Betul. Kalau sungai itu katanya banyak caranya. Ada belagosnya bertaluk katanya. Tapi kalau Jungo itu kan nyaman. Nambat apa-apa pun Bah. Macam nanti Simpang ini lah. Ada Jungo kan. Saya itu ketua nanti kalau sama ketemu di situ ada sawah ada apa. Saya pernah nampak situ. Tu badok zaman dulu tu saya ngomong kita berdua makhluk ada tu makhluk. Dia punya badok. Anak masih di masjid deh. Apunya kayu masih macam kubuah macam dari batak tua. Kalau tiang kayu besar gitu tu apa tu rasuk itu Bah. Lebar kali 20. Tabal tu mau berapa tabal macam ni teh. Silatnya tabal. Mak apa boleh manusia ni. Itu tiang jalan selipi juga batang itu.
Yang kali 40 segi. Yang sigit ya. Yang ada itu ya. Kayak panas nampak situ. Wanita takutnya. Kan jumbo kan tuh, Pak. Kata kau anak cucu dia nak kena ada mang. Ada mah apa itu. Aku yang heran tuh kasok itu masih bersangkut di tungkat itu, Pak. Masih tebing itu. Dia bawa 20. 40. Mak, kata kau apa macam mesti ini. Tuh kasok. Tuh kasok emak. Bawa 40 teh. Mak, mati ku. Jadi sebutan orang dulu apa namanya tuh bos? Kalau kraton Simpang yang di sana ada tidak sebutannya? Apa ya sebutnya? Pernah dengar nggak sebutan dalam? Kalau zaman dulu Bangkaman ya. Bangkaman. Nah, bangunannya misalnya ada tidak sebutannya dalam gitu? Cuma bangun sih saya masih dengar. Cuma dengar itu masalah bangun. Bener pun tidak ada jiwa ya? Cuma macam saya ini pakai bahu. Ayo. Apa gigame usul? Tahu macam saya ini bahu-bahunya bonsu, bah. Sebenarnya kalau yang itu dulu yang ngomong ada ke 100 sih, nah itu tahu pastilah. Dia pernah nengok langsung wah ya? Keratonnya. Tanjung yang tadi ini sama gak kan bahkan hutan. Kalau ini kan lari di kampung sedikit. Tadi ada orang tua tadi yang butuh rumah itu harus dari red urus tidak. Kalau dia tunjuk kayak kalau gini teh aktifnya namanya teh. Aktif itu gimana maksudnya? Satu kalau Cina masih makai. Jadi pintu situ ini pintu laut ini ya. Sebangun tuh kurang. Pintu harus dilesetkan, jangan tantang ke dia. Ada boleh berkaca? Cina ada baiknya. Ada boleh betul? Ada boleh. Kacai ya. Kata Cina itu ketisue katanya. Biasa anak bah. Bini anak tuh. Bini atin dulu, tapi nang nyala. Nang belas baru bah. Atik emaknya. Emaknya tehon. Oh Pak Anies, kata lecet ke Pak Anies, pintu saya dapatkan tak boleh. Bolehnya dilesetkan. Ada boleh lurus ya? Kata dia teh seperti kacamata bah. Jadi bertantang kata dia. Kata dia. Kalau bahasa kita Melayu itu katanya tantang bah. Sama-sama berani. Kalau bahasa anak zaman baru nih pasti di artikan itu di lesetkan sedikit. Leset kan. Kalau maksud aku gini, kalau anak zaman baru ini kan zaman dulu ya. Kalau zaman baru gini pasti dimaknai gini Pak Ujang. Karakan aku, ini karakan aku. Kalau sampai rumah tuh bujo, nanti orang bersalin nampak lah, orang bersalin tuh orang pun kelihatannya kan tak boleh kan risau. Lurus kan? Terakhir di pintu ada anak dan orang tadi orang bergambar kan nampak kan tidak boleh macam betul hasil aja dulu ketukan apa kali wah penjaya itu sebenarnya ini itu orang kaya kan istri siapa tuh anaknya penjaya orang kaya kan istri itu dia tuh sebenarnya dia tuh ketika zaman dulu bah. Kalau dibantang ke sejadah ke air itu orang percaya di sejadah. Tak tahu dia yang kibu dulu. Sangat nyung buah ni. Sangat nyung buah tu bini isteri ni. Tapi orang kaya kan. Jadi yang laki-laki itu orang kita dunia. Yang Prabu Jaya itu. Prabu Jaya itu. Dari mana dia tu asal? Kalau dalam silsilah dia itu yang anu tu batong 7 ruas tu. Jadi dia kan ada punya anak bini gitu ya. Nggak laki lah. Dia ada punya anak ke kita ada nanam batong, pulang batong tu. Jadi nanam belum batong tu kata cerita dia tu punya dosa ke amat di zaman dulu tu bah. Jadi ada yang pangkang, kawan kecil bodoh dia akan rajin. Dia bagus kata dibakar rumah kaji tu kata. Ada yang nak buat yang tak senunuh bah ya. Nang melawan tu. Mati kita ni kata kon tadi kuli kena. Tu penyucuk gigi tu cabang kayu benua tu deracik. Deracik al-salu tu penyucuk gigi. Sesuai nak kira ni. Alih kata dia tu melapang kampung. Kejayaan raja tu. Degil ya? Degil. Tak tahu kata sekali-kali. Saya kita ada 6 batuk. 7 ruas. Kali pun
apa rimba apa dah kering mampus lah kau aja kata tunggu kata dia nyapi anak buah dia kat dia mama dibunuh anak buah apa dia yakin raja sekali ke dekat sawah kata batok tu apa madam kena api padam akhirnya sekali api padam rumah raja dia selama ada apa-apa tekan batok itu dia tiga was imbat ini rupanya dia tonton itu sama adik dalam itu deh. Jadi yang kutung tadi ada yang kutung tadi itu tinggal Ilamin 44 hari lebih sebulan nyokupin kaki tangan jadi raja lah melihara ni ada berkaki ada bertangan uangnya jangan Jangan. itu jadi orang dia ni Ini bininya. ada maunya apa angkat ini pola ini naik ke hati ini dia lari jadi pujuk-pujuk tengok dimadukannya sadolo kata saya itulah tidak boleh pas kata kita tengah kutu-kutu dia kalau tidur dia pun bawa bokor tuan kari itu masuk dalam bokor jam dulu dalam bokor tu dia pun nanya air pasang itu akhirnya sangkutlah di zaman dulu itu anak meligai ya zaman dulu itu seteher zaman baru ni seteher sangkutlah hati bokor di situ tadi tengok itu tentang jangan kami lah itu nenek inang itu anak itu untuk ada anak itu pelihara ni jadi hari-hari itu jual bunga dia nenek inang itu kalau kata sampai yang buat kata orangnya nenek inang ni katanya ada anak muda kata nampak-nampaknya cuma bau wangi ala kata aku di kamar ni pakai lelaki itu kena kaji itu kawin dah dengan dia tadi Raja dia. dengan Puan Jaya dia Pabu Jaya dia itu dia atu nyobuin dia atau orang kaya kan ni orang salah silah ni ketuan